لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan istiqomah untuk mengikuti risalah Islam di atas titihan jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling terpokok di dalam hidup ataupun sudah kematian ataupun kelak pada rangkaian hari-hari kiamat tentunya yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang ada di dalam belahan dunia ini tentunya tidak pernah akan selamat kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagaimana disabdakan dalam hadis Nabi, Rasulullah pernah bersabda di hadapan sahabat-sahabatnya, la yanjua ahadukum bi'amalikum. Kalian semuanya itu tidak pernah akan selamat dengan amalan-amalan sampean. Kita tahu, kalau seandainya kemudian Rasulullah berbicaranya kepada sahabat, kalian semuanya tidak akan selamat dari amalan-amalan kalian. Kita tahu bahwa amalan-amalan sahabat tentunya dia amalan-amalannya cukup istimewa karena didasarkan oleh keimanan kepada Allah. Rasulullah berkata demikian, kalian semuanya tidak akan selamat dengan amalan-amalan kalian. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, berarti ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak selamat dengan amalan-amalanmu? Kata Rasulullah, iya, aku juga tidak selamat dengan amalan-amalanku, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala membentangkan rahmat untukku. Maka yang paling terpokok di dalam hidup ya kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tahu untuk mendapatkan rahmat tentunya membutuhkan amal soleh. Itu seperti itu. Kembali melanjutkan pada pembahasan sebelumnya ini. Kemarin membahas terkait masalah bab al-mautu kafaratun likulli muslim, itu kematian kafarat untuk tiap-tiap muslim. Di pertemuan sebelumnya itu menjelaskan terakhir pada perkataan yang ditulis dalam kitab Muwatta bahwa jika ada orang beriman, ini mengulas yang kemarin supaya nanti ketemu, jika ada orang yang beriman kemudian hendak meninggal, maka Allah menghendaki hendak memberi rahmat kepada hamba itu. Allah mengerti wong beriman, maka Allah hendak memberi rahmat kepada dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas kejelekan, dosa-dosa atau mungkin segala hilaf yang dia lakukan yang ada di dalam kehidupan dunia dibalas di dunia, mulai dari sakit, mulai dari kesengsaraan hidup, mulai dari segala bentuk musibah. Tujuannya apa? Tujuannya kemudian orang beriman kembali kepada Allah, tidak membawa dosa-dosa. Nanti jika kemudian sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa-dosanya itu masih ada dosanya,
tatkala kemudian dia mau meninggal, maka dibalas dengan susahnya sakaratul maut. Kemarin di bab itu sampai itu. Nah sekarang kemudian qultu, aku berkata di sini maksudnya adalah pengarang kitab itu Imam Al-Qurtubi. Wa hadza bi khilafin man la yuhibbuhu wa la yardahu kama fil khabari yaqulullahu ta'ala. Sekarang keadaannya sebaliknya. Kalau dulu di pertemuan sebelumnya membahas masalah orang yang beriman, orang yang dicintai oleh Allah, sekarang keadaannya sebaliknya. Yaitu bagi siapa saja hamba-hamba Allah yang Allah tidak mencintainya. Allah orang mencintainya dan Allah juga tidak ridho kepadanya. Bukti Allah kemudian tidak ridho, bukti Allah kemudian tidak mencintainya, dia bukan orang beriman. Makanya kalau Abdullah bin Mas'ud berkata, innallaha ya'ti ad-dunya lima yuhibbu wa man lam yuhib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia tidak pandang bulu. Allah negara memberikan dunia maka tidak pandang bulu. Apakah dia dicintai oleh Allah, apakah tidak? Mulanya aja gumun kambi kemudian harta benda dunia bukan ukuran dia dekat dengan Allah. Karena Allah memberikan harta benda dunia tidak pandang bulu dia dicintai ataupun tidak dicintai. Wa may ya'ti al-imana. Akan tapi jika Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan, Allah kemudian memberikan hanya khusus kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mulanya iman adalah bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai sampean jika kemudian kita semuanya hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, sekarang membicarakan masalah yaitu keadaannya sebaliknya, bukan orang beriman. Dia bukan orang yang dicintai oleh Allah dan dia bukan orang yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam khobar. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman. Wa min zati wa jalali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi keagunganku, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, la ahruju minad dunya abdan. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengeluarkan seorang hamba dari dunia, artinya meninggal. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengeluarkan seorang dari dunia atau kemudian dia pulang kembali kepada Allah meninggalkan dunia. Uridu an u'adzibahu. Itu sungguhnya aku Allah apabila hendak mengazabnya. Nek Allah berkehendak kepada hamba yang tidak dicintai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah, dan Allah hendak kemudian mengazabnya, maka hatta ufiyahu bikulli hasanatin amaliha bisihatin fi jasadihi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nanti aku akan sempurnakan untuk tiap-tiap kebaikan amalan-amalannya itu, yaitu dengan mulai kesehatan badannya. Kalau Allah hendak mengazab seorang hamba itu bukan orang beriman, hamba itu bukan orang yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah hendak mengazabnya, maka Allah akan menyempurnakan kebaikannya. Kebaikannya dibalas langsung di dunia, mulai dari kesehatan badan. Awaknya sehat terus. Makanya antum kalau melihat sejarah, kalau sehat terus adalah dalil menunjukkan iman, maka Fir'aun juga selama 400 tahun dia tidak pernah sakit. Fir'aun yang disebutkan di dalam Al-Quran itu selama 400 tahun tidak pernah sakit. Jangankan sakit kemudian yang flu, sampai sakit yang lebih ringan daripada itu dia tidak pernah merasakannya. Bahkan kalau kemudian di bab kemarin sakit wong beriman kue adalah merupakan kafarat untuk dosanya. Mulanya kalau di bab sebelumnya disebutkan mriyang wong beriman ke janjane Allah eman kepengin Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa sampeyan. Ini dewek kadang-kadang penjadukannya sing enak-enak. Ya Allah, berilah kesehatan yang selamanya, rezeki yang luas, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masya Allah ya. Seolah-olah seperti itu.
Nah, maka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu sehat di tubuhnya. Wasa'atin fi rizki, dan Allah Subhanahu wa taala beri keluasan di dalam rezekinya. Kemudian Allah beri luas rezekinya. Kadang-kadang kan ada yang iri. Kadang-kadang ada orang beriman tatkala duduk-duduk di rumah teman atau kawan, kemudian terjadi obrolan ke sana kemari, sampai akhirnya kadang-kadang kemudian ada yang ngomong, itu loh, dia kan tidak pernah sholat, dia tidak pernah ibadah, tapi kalau saya lihat, Masya Allah, bisnisnya lancar, kemudian dagangannya senantiasa terjual dengan laris, istri-istrinya kemudian sehat, anak-anaknya juga sehat, tapi kemudian bersamaan dengan itu dia tidak beribadah kepada Allah. Sampai nggak usah gumun, karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya, ini bagian dari menyempurnakan kebaikan yang ia lakukan di dunia, dibalas di dunia saja. Tujuannya gue, tapi nek wong beriman kayak wingi, kadang-kadang dia susah mencari penghidupan. Itu seperti itu. Nah, lantas berikutnya, wa rahadin fi 'aishihi, atau kemudian dia luas. Kemana luas? Yaitu di dalam, yaitu aish ke pekerjaan, ya, atau maisha. Maisha kan adalah yaitu tempat kita mengkais rezeki. Kadang-kadang kemudian kita melihat orang yang tidak dicintai oleh Allah tapi memiliki kebaikan, oleh Allah diberi mudahnya dia di dalam mencari penghidupan. Qadarullah dheweke yang ngene urip nang alam dunia diwehi kepenak terkait masalah mencari kehidupan. Kesana kemari dia kemudian senantiasa bekerja. Kesana kemari kemudian senantiasa menghasilkan yaitu harta benda yang mencukupi untuk kehidupannya. Boleh jadi mungkin kalau dia tidak beribadah, tujuannya men kebagusannya dibalas di dunia saja. Sampean kono ora usah iri. Kan kono ora usah iri ya. Sing paling beja banget adalah dewek pemberiman. Pemberiman rezekinya luas, kemudian badannya sehat, mati membawa husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Ya apa dia kan itu apa? Kan permasalahannya itu ya. Permasalahannya itu. Harapan kita seperti itu. Tapi yang namanya manusia, wong kita lihat figur Rasulullah saja, dia tidak selamanya mengalami di dalam kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan. Dan kita tahu dalam sejarah riwayat Rasulullah, pernah suatu kali istri-istri Rasulullah tidak pernah mendapatkan bahan makanan sampai beberapa hari. Di dalam peperangan Rasulullah terluka, yaitu peperangan Uhud, sampai kemudian giginya pecah, kemudian keluar darahnya dari kepalanya, sampai kemudian tatkala dia dakwah menuju Taif juga dia dilempari batu dan kotoran unta. Artinya Rasulullah SAW juga mendapatkan musibah. Sebagaimana yang musibah nanti dibebankan kepada orang beriman, tujuannya apa? Untuk membalas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Tapi kalau orang kafir ternyata tidak seperti itu. Dan berikutnya, wa amanin fi sarabihi, dan keamanan di dalam jalan hidupnya. Diwe aman uripe. Kan kepenak banget ya. Rezekine banyak, kehidupan dan pekerjaannya mapan, tubuhnya sehat, aman. Hatta sampai kemudian akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian dibalas oleh Allah, hatta ablagha minhu masaqil, sampai kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas yaitu kebaikan-kebaikan yang orang yang kafir itu tidak dicintai oleh Allah, dibalas sampai kebaikan-kebaikannya yang seberat biji zarrah, masakil dzarri, yaitu seberat biji zarrah. Nah, Allah nanti dibalas kabeh kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Nah, boleh jadi mungkin orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak dicintai oleh Allah, tatkala mendapatkan yaitu sisi kehidupan dunia dengan segala kenyamanan dan kenikmatannya, boleh jadi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membalas kebaikannya, kebaikan yang ia lakukan di dunia. Kalau masih ada tersisa, nek sandene wis dibalas kabeh sampai seberat biji sawi. Seberat biji sawi sudah dibalas semuanya. Nanti fa in baqiya lahu syai'un,
Dan jika kemudian tersisa untuk orang yang tidak dicintai oleh Allah itu, orang yang tidak dicintai oleh Allah itu sudah dibalas oleh Allah, masih ada kebaikan yang tersisa. Tatkala kemudian masih tersisa dan dia sudah jadwal kematiannya, nanti kemudian dia akan dipermudah min alaihil maut, yaitu tatkala menjemput kematian. Nanti kalau masih ada kebaikan yang tersisa, sementara oleh Allah sudah dibalas dengan semuanya itu, maka oleh Allah diperingan, dipermudah, yaitu tatkala dia mendapatkan sakaratul maut. Hatta yufdiya ilayya, sampai kemudian dia kembali, hatta yufda, ya, hatta yufda ilayya, sampai kemudian dia kembali kepadaku. Punya berarti kembali kepada Allah. Nanti sampai dia kembali kepadaku, walaysa lahu hasanatun, dia tidak memiliki kebaikan yang harus dibalas di akhirat. Kemudian untuk alasan supaya kemudian dia sudah dibalas semuanya di dunia, tujuannya adalah tidak ada kebaikan lagi di akhirat yang bisa menjaganya, yattaqi bihan nar, untuk menjaganya dari neraka. Tatkala dia dimasukkan ke dalam neraka, sudah tidak ada alasan lagi, karena kebaikannya sudah dibalas di dalam kehidupan dunia. Jadi sampai suatu saat kemudian melihat keadaan seperti itu, rasa iri, itu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang notabene fajir, notabene kafir, notabene tidak dicintai Allah. Jika dia mendapatkan segala harta benda dunia dengan segala kenikmatannya dengan mudah, boleh jadi mungkin kebaikannya itu merupakan sudah dibalas di dalam kehidupan dunia. Tapi kita lihat orang-orang beriman ternyata sebaliknya, karena kita adalah orang-orang yang memiliki banyak dosa, sehingga oleh Allah dibalas tatkala di dunia dengan segala macam musibah, sebagaimana di bab awal telah dijelaskan. Nah, itu seperti itu.